Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu apa? Menentukan nilai apa? Nilai objektif ya, nilai maksimum minimumnya yang ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan metode ekstrim, titik ekstrim atau titik pojok, titik sudut gitu ya, yang sudah dipelajari kemarin. Dan yang selanjutnya yaitu metode garis lidik. Apakah kita akan menyelidiki garis? Kayak gimana sih metode garis lidik itu? Nah, metode garis lidik itu merupakan metode garis ya, garis dengan persamaan tertentu sesuai dengan fungsi objektif yang akan diselidiki nilai optimumnya. Jadi, di metode garis lidik ini yang akan kita pakai selain titik pojok itu adalah nilai dari fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektif itu yang akan kita gunakan. Maksudnya, nah ini. Untuk suatu fungsi objektif, nah nanti kan kita dapat nih fungsi objektifnya nih. Jadi f, x, y, yang terakhir tuh biasanya tuh kayak keuntungan atau itu kalau soal cerita ya. Atau di soal biasa itu yang kemarin, soalnya itu adalah diketahui ya fungsi objektifnya ini. Ada x, ada y. Oke? Nah, ini yang akan kita pakai. Dipilih garis lidik dengan persamaannya ini yang disama dengankan dengan K. Jadi Px plus Qy sama dengan K. K-nya yaitu P kali Q. Atau sembarang bilangan real. Maksudnya gimana? Oke. Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan program linear dengan metode garis lidik. Yang pertama adalah gambar daerah penyelesaian dari batas atau kendali yang diketahui. Jadi gambar itu gambar. Jadi gambar dulu garisnya, grafiknya bersama dengan kendala-kendalanya. Jadi udah diarsir tuh semuanya, udah diarsir, udah ketahuan nih oh bentuknya seperti ini misalkan. Nah, dari situ kita akan menentukan mana sih nilai optimumnya yang di mana. Kita pakai ini. Setelah kita gambar, setelah semuanya selesai, yaitu yang selanjutnya kita lukis garisnya. Jadi kita lukis dari fungsi objektif yang diketahui, itu kita rubah menjadi bentuknya bentuk garis seperti ini. Nah, itu tuh harus motong sumbu X dan Y. Jadi nanti garisnya lurus ya. Nah, nanti dari fungsi objektif ini itu dinamakan garis lidik awal. Oke, kalau garis lidik awalnya sudah kita ketahui, lanjut ke yang ketiga yaitu apa? Betul, buat garis lidik lain yang apa? Yang sejajar. Jadi nanti buat garis lidik yang sejajar. Sejajar gimana maksudnya? Ya sejajar dengan garis selidiknya. Jadi nanti kalau misalkan garis selidiknya lurus kayak ini, berarti ini sejajar, miringnya sama. Oke? Tapi di mana? Mau dimulai dari mana kita bikin garis yang sejajar itu? Dimulai dari titik sudut atau ekstrim terluar. Jadi kalau nanti sudah ketahuan penyelesaiannya seperti apa, nah titik-titik terluar ini terluar, yang pojok sana juga terluar, bikin garis yang sejajar dengan garis lidik awal. Oke? Nah, kalau sudah, itulah nanti yang akan menjadi apa? Betul, pembuat optimumnya. Nilai maksimum ataupun minimum dapat ditentukan dengan melakukan substitusi. Jadi nanti ketahuan. Kayak gitu, pakai titik koordinatnya. Masih belum ada gambaran? Oke. Kita kalau gitu ya, kita pakai contoh. Contohnya kita pakai contoh yang kemarin kita buat untuk apa namanya? Iya, menggunakan metode titik pojok atau titik ekstrim. Kita pakai contoh yang sama ya. Oke. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif ini. Nah, nanti kita akan pakai ini. Oke? Nah,
Ini adalah kendalanya, ya kan? Ya dong. Oke, kasih keterangan deh. Kuning. Ini adalah kendala. Nah, ini yang akan menjadi betul garis selidiknya. Selidik awal. Garis selidik awal itu apa? Px plus Qy sama dengan PQ. Nah, berarti nanti ini menjadi betul, ini P ya, ini P, ini Q. Berarti apa? 7x plus 2y sama dengan P kali Q. 7 kali 2 berapa? 14. Jadi nanti ini itu akan menjadi garis selidik awal. Oke? Dan kalau diselidiki dari sini, ini masuk ke betul salah satu kendala. Kita coba cek ya. Langkah-langkah yang pertama, gambar daerah penyelesaian dari batas atau kendala yang diketahui. Kita gambar dulu. Oke. Ya, seperti biasa. Oke, nanti ini akan Ibu pindah agak ke atas sedikit ya. Nah, kemarin kan udah ya. Oke, seperti ini garis-garisnya. Ini adalah apa kemarin? Betul, titiknya. Oke, kasih keterangan deh ya. Kemarin sih warna apa ya yang jelas? Ini sebagai 88. 2x ini berarti x plus y sama dengan 8. Terus yang ini berarti 2y min x sama dengan 0. Nah, berarti yang ini, atas ya, atas lah ya. Yang ini adalah 7x plus 2y sama dengan 14. Dan ini juga merupakan sebuah, betul, ini juga merupakan sebuah garis selidik awal. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini sudah ketemu daerah penyelesaian yang kemarin ya. Ketemu titik-titik pojoknya, perhatikan. 1, 2, 3, 4 titik pojoknya ya. Lalu, lukis garisnya. Ini sudah ada, akan Ibu timpa dengan garis yang sama, tapi ini merupakan garis lidik awalnya ya. Oke. Jadi garis lidik Ibu pakai yang namanya apa? Garisnya putus-putus. Oke? Apakah seperti hubungan kalian yang putus-putus? Semoga enggak ya. Nah, ini garis selidik awal yang bermula dari fungsi objektif. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa kita lanjut yang ketiga dengan membuat garis yang sejajar dengan ini. Oke, sejajar. Kita lanjut. Buat garis selidik lain yang sejajar. Nah, kita udah dapat nih tadi ya. Terus, nah ini yang tadi nih, garis selidik awal. Kasih keterangan deh. Kasih keterangan Bu, di bawahnya ya. Pakai putih apa kuning? Kelihatan nggak? Sini lah ya. Oke. Garis selidik awal. Ini ya. Garis selidik awal. Terus, selanjutnya apa? Buat titik sejajar. Nah, ini titik ekstrim kan? Buat yang sejajar. Oke. Lanjut. Nah, di titik ini buat garis sejajarnya. Oke. Jadi langkah awal, garis dulu. Yang pertama, garis selidik awal. Dimulai dari fungsi objektif. Oke. Selanjutnya, buat garis sejajar. Ya. Patokannya sejajar, dimulai dari mana? Titik ekstrim, terluar. Oke, ini titik ekstrimnya. Karena kebetulan ini adalah titik ekstrim sudah sama ya dilalui sama garis selidik awal, jadi nggak usah. Karena sudah
masuk ke garis lidik awal. Oke, dari sini. Jadi nilai maksimum atau minimum fungsi objektif dapat ditentukan dengan melakukan substitusi koordinat titik ekstrim yang terpilih. Oke, perhatikan di sini. Ini ada keterangan terluar. Nah, berarti yang paling luar. Yang ini yang paling kecil, ya, karena di bawah ceritanya, dan ini yang paling besar. Ya kan? Oke. Yang agak terlihat. Berarti ini adalah titiknya berapa? Kemarin ketemunya berapa? Koma-koma ya. Oke. Kita kemarin kasih keterangan sini A, sini B, ini C. Apakah kalian mendengar sesuatu? Ada backsound di belakang sana. D, oke. A, B, C, D. Kemarin yang menjadi penyelesaian itu juga titik B dan titik A, D. Oke, titik B kemarin berapa ya? Oke, kita tandai dulu titik koordinatnya ya. Kemarin berapa ini? Titik A-nya, titik koordinat A ada berapa? 1, 3/4, 7/8. Oke. B yang sudah kita ketahui dari kemarin titik ekstrim atau titik pojok. Titik B itu dicari dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, berapa kemarin dapatnya? Ayo dibuka lagi. Betul, 5, 1/3, 2, berapa? 2/3. Oke, ini B. Titik C, berapa? Ini 8 ya. Berarti 0,8. Titik D-nya berarti 0,7. Oke, nah di sini, perhatikan di sini. Titik terluar. Berarti yang akan kita gunakan adalah B yang paling luar, ini yang paling luar kedua, dan ini yang paling luar selanjutnya. Kita coba cek ya, apakah sama atau tidak. Kemarin kita sudah dapat warna kuning aja. Oke, warna kuning aja lah ya. Baiklah, dari sini kita masukin ke fungsi objektifnya. Berarti titik A dulu deh ya. Titik A. A itu berapa? 1, 3/4, 2/8. 2/8 apa bukan? Bukan, 7. Tuh angka 7. Angka 7-nya jelek banget, ya ampun. Si ibu nih. Oke. 7/8. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya apa? Taruh mana? Di mana? Di mana? Di mana fungsi objektifnya itu tadi apa? Betul. 7x plus 2y. Oke. Yes, masukin fungsi ini. Berarti 7 kali ini kita buat pecahan campuran 1 kali 4 tambah 3 7. 7/4 kali 7, ya kan? Betul, terus ditambah 7/8 kali 7. Oh, kali 7, kali 2. Kali 2, Ibu. Kali 2, jatahnya yaitu 2. Kata siapa? Sebentar ya. Oke. Nah, ini kita coret-coret. Ini berapa? 7 kali 7. 49/4. Oke, kita coret. Yes. Berapa nih? 4 ya. Ditambah 7/4. Berapa? 49 tambah 7, 56. Dibagi 4. Sama dengan 14. Oke. Lanjutnya yang B.
Oke, kita masuk yang B. 5/3, 2/3. Kita masukkan ke fungsi objektifnya. Kita jadikan pecahan biasa. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Good. 16/3 kali 7. Ini kali ya. Kali Bu, kali Bre. Oke. Hilang. Yang bikin pecahannya hilang. Wah. Maaf. Nah, ini terus ditambah 2 kali 3 berapa? 6 tambah 2 berapa? 8. 8/3 kali 2. Oke? Nih, gue. 16 kali 7 sama dengan berapa, guys? 16 kali 7 berapa? 6 kali 7, belakangnya 2, 112. Oke, sama dengan 112 per 3 ditambah 16 per 3. Berapa nih? 112 tambah 16. Berapa? 8 belakangnya. Betul. 128 per 3. Kalau disederhanakan, 12 itu 4, 8 itu 2, sisanya 2 per 3. Oke? Ini A, ini B, dan ini D. D-nya mana? 0,7. 0,7. 0,7. Berarti 0, ya kan? 0 kali 7. 0. Ditambah 7 kali 2. Berapa? 14. Good. Samakah dengan yang kemarin? Ternyata sama. 14 itu adalah minimum. Dan ini maksimum. Max. Oke. Kita buat kesimpulannya di mana? Bu, kurang nih. Jadi, nilai maksimum itu berapa? 42, 2/3, dan nilai minimum berapa? 14. Oke, sampai sini bisa dipahami. Inilah metode garis selidik. Untuk selanjutnya, penyelesaian dari program linear ini, Ibu serahkan ke kalian. Menurut kalian, lebih mudah yang mana? Apakah titik pojok atau garis lidik? Ingat, garis lidik itu juga harus tahu titik pojok. Cuma kalau titik pojok, itu titik-titiknya yang harus kita selidiki satu persatu. Kalau garis lidik, cuma kita bikin garis yang sejajar dengan fungsi objektif, dengan garis selidik awal, ya. Tapi dengan menggunakan garis lidik di titik ekstrim terluar. Nah, sok silahkan kalian menggunakan yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Oke. Nah, inilah yang terakhir di program linear, yaitu penerapannya. Penerapan? Betul sekali. Kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kayak gimana sih langkah-langkahnya dalam menyelesaikan soal ini? Biasanya kan soalnya cerita ya. Langkah yang pertama, tuliskan ketentuan yang ada ke dalam sebuah tabel. Ini akan sangat membantu kalian. Kalau udah dituliskan di tabel, nanti membuat langkah yang keduanya mudah. Langkah kedua itu apa? Betul, membuat model matematikanya itu akan menjadi lebih mudah. Ya, dari tabel, terus habis ini ke model matematikanya itu sangat mudah. Lanjutnya apa? Selesaikan dengan membuat grafik. Terus kita tahu titik kendalanya di mana, penyelesaiannya ada di mana, dan selanjutnya melakukan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat apa? Oh, berarti keuntungannya apa? Biasanya karena ini adalah program linear berhubungan dengan keuntungan ataupun kerugian. Biasanya seperti itu. Oke,
kita masuk ke contoh. Wow, oke. Contohnya, kalian tidak usah pesimis dengan tulisan sebanyak ini ya. Ini matematika berbahasa Indonesia ya. Coba perhatikan di sini, sebuah industri rumah tangga memproduksi 2 jenis kerupuk. Dalam produksi itu digunakan 2 bahan mentah, tapioka dan mentega. Untuk menghasilkan kerupuk jenis pertama, dibutuhkan 500 gram tapioka, 400 gram mentega. Sedangkan kerupuk jenis kedua memerlukan 250 gram tapioka, 350 gram mentega. Setiap harinya perusahaan itu hanya mampu menyediakan, perhatikan, 30 kg tapioka dan 30 kg mentega. Oke. Nah, perusahaan tersebut menjual kerupuk dalam partai besar. Jadi ini produksinya berarti nggak cuma 1 atau 2 kerupuk ya. Rugi nanti. Untuk setiap paket kerupuk, 1 paket kerupuk terjual, perusahaan tersebut mendapat keuntungan 10.000 rupiah. Untuk kerupuk jenis kedua 8.000 rupiah. Oke. Nah, dengan asumsi semua kerupuk nantinya terjual habis, berapakah banyaknya masing-masing jenis kerupuk yang dibuat agar keuntungannya diperoleh maksimum? Maksudnya gimana, Bu? Nah, kita dari sini, dari soal cerita ini, kita sederhanakan dengan menggunakan apa? Betul, kita buat tabelnya. Oke, Ibu sudah buatkan tabelnya. Nih, jenis kerupuk pertama, kedua, ini bahannya yang tersedia. Jadi kita kalau misalkan di sini gram, samakan. Oke? Kalau mau pakai gram semua, mau pakai kilogram, ini juga harus dijadikan kilogram semua. Harus sama. Oke? Hati-hati. Nah, lanjut. Bu, lalu gimana menentukan model matematikanya? Mana X-nya, mana Y-nya? Nah, Ibu kasih clue. Perhatikan di pertanyaannya di bagian keuntungan. Ya, karena keuntungan ini yang akan menjadi fungsi objektifnya. Oke. Fungsi objektif ada 10.000, ada 8.000. Oke, berarti di sini salah satu dari mereka itu adalah X dan salah satunya adalah Y. Jadi, yang menjadi variabel X itu apa? Dan variabel Y itu apa? Dari sini bisa terlihat? Betul, kerupuk jenis pertama itu X, kerupuk jenis kedua itu Y. Hati-hati, terkadang ada yang keliru. Tapioka X, mentega Y. Hati-hati, lihat di pertanyaan bagian keuntungan. Oke? Apa nih? Nah, misalnya kerupuk jenis pertama, nah kan, diproduksi sebanyak X paket dan jenis kedua Y paket. Fungsi objektifnya yang didapat ini, ya kan? Iya dong. Nah, dari sini kita dapat kendala nih, kendala yang kita bentuk menjadi model matematika menghasilkan 500 X 500 jenis pertama, kerupuk jenis pertama, ditambah 250 kerupuk jenis kedua, tidak boleh lebih. Oke, berarti kurang dari sama dengan 30.000. Oke, nah yang kedua kita mendapatkan pertidaksamaan 400 X ditambah 350 Y kurang dari sama dengan 30.000. Oke, perhatikan karena di sini adalah kerupuk, produksi kerupuk nggak mungkin minus kan ya. Otomatis kita harus menambahkan ini, ada 2 persamaan lagi yaitu X-nya harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Oke, lanjut. Atau ini kita sederhanakan, ya, biar nggak malar-malar. What is the meaning of malar-malar? Biar nggak terlalu banyak ya, kita sederhanakan. Betul.
500-nya 250 berarti kita sederhanakan. Harus dibagi, sama-sama dibagi. Kuning lah ya. Ini dibagi berapa? 250. Ini dibagi 250. Ini juga dibagi 250. Oke, hasilnya ini. Nah, kalau ini berarti dibagi berapa? 400, 350. Ini dibagi 50. 50. Ini dibagi 50. Ini juga harus dibagi 50. Oke? Nah, dari sini udah ketemu nih, udah sampai tahap ketiga. Tahap kedua, coba perhatikan. Ini tahap pertama, buat tabel. Tahap kedua, buat model matematikanya. Nah, tahap yang ketiga kita selesaikan. Oke? Nah, Ibu sudah dapat. Udah. Ini pakai ceritanya kalian pakai kertas berpetak ya, supaya mudah. Nah, ini tadi fungsi kendalanya, Ibu taruh sini. Yes. Kita tuliskan terlebih dahulu X dan Y-nya. Kemudian kita tentukan dulu deh koordinatnya wes. Pakai putih. Boleh deh. Pakai putih. Oke. Yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. Untuk 2X plus Y sama dengan 120. Kita pakai sama dengan karena kita akan menggunakan garis. Saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Tutupi, X-nya 0. Betul. Y-nya 120. Atau kalian biasanya pakai apa? Tabel ya. Oke, supaya sama dengan yang biasa. Supaya sama. Oke. Bikin tabelnya. Ayo mams. Bikin tabel mams. X, seret, di Y. Oke. Nah, saat X-nya 0, Y-nya berapa? 120. Oke. Saat Y-nya 0, X-nya berapa? 120 dibagi 2. Berapa? 60. Oke, berarti kita punya 2 titik koordinat. Oke, merah deh. Yang pertama 0,120. Yang kedua 60,0. Gitu ya. Coba kita gariskan. Sudah ada belum? Oh, kita kasih angkanya. Ada yang tertinggal. Nah, ini garisnya. Keterangan wis Bu. Ayo Bu, kasih keterangan. Merah kah? Ini udah agak gelap. Ini berapa? 60,0. Yang ini tuh 0,120. Oke. Ini yang garis untuk pertidaksamaan pertama. Langsung aja ya. Kurang dari sama dengan. Kita arsir lah ya. Oke, kita arsir. Pakai ini apa pakai yang lain? Supaya nggak tertutup lah ya. Bu, ganti yang lain warnanya. Kuning deh, kuning. Oke. Ini ya, karena kurang dari, ada di bawah. Oke. Seret, kita arsir. Kemarin Ibu lihat, ada yang rapih sekali arsirannya. Pakai penggaris. Luar biasa kalian ini ya. Terus, kemana nih Bu? Oke, lanjut ke yang selanjutnya, putih berarti. Pertidaksamaan. Kita akan buat garis juga. Yang kedua, 8x ditambah 7y sama dengan 600. Oke, ini sepertinya akan menjadi pecahan. Nanti garisnya kita kira-kira kalau pecahan ya. Oke, saat x-nya 0 ya, saat x-nya 0, maka y-nya berapa? 600 dibagi 7. Berapa? 67. 60, 568. 568 berarti 85. Sekitar 85,7 lah ya. Oke.
Terus yang kedua, saat Y-nya 0, X-nya berapa? Berarti 600 dibagi 8. Kira-kira berapa? 600 bagi 8. 60. 567. 45. Jadi 75 ya. Oke, sini 75. Jadi kita dapat yang kedua. Nah, 0,85,7. Terus yang selanjutnya, ini koma ya. Oke, kita kasih perbedaan. Berarti ini 75,0. Yes, kita garis. Nah, kira-kira 85,7 ada di sini. Kira-kira Bu, kira-kira. Yes. Kita pakai ilmu kira-kira. Sini deh. Berapa nih? 75 di sini ya, 80 70. Berarti 75,0 yang di sini betul. 0,85,7. Kurang dari, berarti asirannya di bawah. Pakai warna apa? Hijau kayak gini ya. Oke, di bawahnya Bu. Oke. Sudah terlihat kira-kira yang masuk daerah penyelesaian yang mana? Oke. Ya. Yang semuanya mendapat arsiran. Oke. Nah, lanjut. X lebih dari, Y juga lebih dari sama dengan 0. Berarti ada di atas, di sini. Ya enggak? Untuk yang ini kita pakai yang biru deh. Berarti di atas. Oke. Ini juga. Ini untuk X lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat titik-titiknya, berarti ada di sini. Garis pakai apa ya? Hitam kah? Hitam. Nah, nggak lurus. Ayo kumaha? Nggak bisa. Oke. Eraser, nanti kehapus semua kah? Iya, saudara. Nggak terlihat nih. Oke, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, sudah Ibu tandai ya. Oke, berarti titiknya ada berapa aja nih? Yang jelas pakai apa? Ungu. 0,0. Berarti ini A, ini B, C, sini D. Oke? A, B, C, D. Nah, titik A itu 0,0. Terus B-nya berapa? B. Betul. 60,0. C-nya kita akan cari. Titik C itu adalah eliminasi dari 2X plus Y sama dengan 120. Terus bawahnya berarti berapa nih? 8X plus 7Y sama dengan 600. Oke. Ini kita jadikan berapa? Atas deh ya. Kali 4, bawah kali 1. Jadinya berapa? 4 kali 8, 4 kali 2, 8. 8x plus 4y sama dengan 12 kali 4. Betul, 48. 0. Terus di sini 8x plus 4y. Kok 4y, Bu? 7x. Kok 7x, Bu? 7y, Ibu. 7y sama dengan 600. Oke, kita kurangi nih. Bu, Ibu, belum sarapan ya? Oke, Mak. Hapus semua. Yalah, beneran belum sarapan ini mah. 7y sama dengan 600. Oke. Nah, dikurang berapa nih? Habis min 3y sama dengan berapa ini? Min 120.
40. Berarti Y-nya berapa? Min 120 dibagi min 3. Berapa? Min bagi min plus 120 dibagi 3, 40. Y ketemu 40, masukkan ke sini. Persamaan ini ya, kebersamaan atas. Bu menceng, Bu. Bu, agak normal dikit, Bu, please. Oke. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 120. Kita masukkan Y-nya sama dengan 40. 2X plus 40 sama dengan 120. Berarti 2X sama dengan 120 dikurang 40. Betul. Lanjut. Berarti 2X sama dengan 120 dikurang 40 berapa sih ya? Oke, 80. Ya nggak sih? 80. 110. Ya, betul. Berarti X-nya berapa? Ketemu. 80 dibagi 2 sama dengan 40. Nah, ini berarti titiknya 40,40. Gitu ya. Nah, dari sini ada ketemu. Mau pakai apa nih? Lebih mudah yang mana? Kita coba memakai garis selidik apa titik pojok. Kita pakai titik pojok yang mudah ya. Yang mudah-mudah saja ini. Pol-polanya sini. Oke, pol-polanya mana? Oh, ini. Kenapa? Ibu pengen cek. Ngepol-polnya sampai mana ini? Sampai mana? Sampai aku tetap usia. Kasih garis lah ya. Nah, kan hilang sendiri. Itu sampai, bisa sampai sana. Jadi, kita tuliskan. Mak, tadi soalnya mana? Mak, soalnya mana? Supaya kelihatan tadi. Nah, fungsi objektif yang diminta. Oke. Sudah ketemu? Hayo, kita mulai fungsi objektifnya. X, Y. Bu, Fx, Y. Oke. Fx, Y-nya berapa? 10.000. X ditambah 8.000 Y. Oke, kita masukkan ke sini. Titik A-nya 0,0. Ini ibu menggunakan metode titik ekstrim atau titik pojok. B-nya 60,0. C-nya 40,40. D-nya berapa? Berapa tadi? Mak, nggak kelihatan. Ini titik D-nya. 0,85,7. Koma. Oke. Kita cek satu per satu. Ini 0,0. Berapapun kali 0 hasilnya 0. Ya enggak? Ya. Terus ini 60 kali 10.000. 10.000. Oke. Berarti 10.000 X ya enggak? Kali 60. Kenapa Y-nya enggak? Karena Y-nya 0. Berarti hasilnya 600.000. Bu, dip. Oke. Ketemu. Nah, lanjut. Yang selanjutnya 10.000 kali 40. Ya, kelihatan nggak? Ditambah 8.000. Nolnya pas. Oke. Kali 40. Berapa hasilnya? Bawahnya, ya Allah, Bu. Nyiksa amat. Ya udah, dihapus dulu ya. Oke, yang D agak ngalah ke bawah dikit ya. Oke, supaya ini ketemu hasilnya berapa. Senang ya loh. Jangan-jangan, ini tulisannya gede-gede banget sih. Berapa? 400.
ribu tambah 4. Kok 4? Berapa? 4 kali 8? 4 kali 8 sih berapa? 32 ya? 320. Oke. 320. Nah, nolnya berapa? 1, 2, 3. Oke. Jadi berapa? 720.000. Apakah sudah terlihat? Oke. Yang D, Bu. D. Oke. 0,85,7. Nah, berarti 0 ya, karena X-nya 0. Di sini 8.000. Bu 0. Oke. Kali 85,7. Berapa? Guys, silahkan dihitung. Berapa, guys? Ibu pakai bantuan ya, bantuan gaib. Hitung ya, berapa, Bu? Hah? Masa sih? Jebule. Salah ngeklik, guys. Oke. Ketemu. Keren kan, Ibu? Cuman dip-dip doang, kelihatan hasilnya. 685.600 rupiah. Oh, ini batasnya, Bu. Bu, Anda melewati batas. Sudah ada batasnya, Bu. Oke. Bro, hapus, bro. Oke. Agak kecil dikit bisa nggak, Bu? Kalau badannya nggak kecil nggak apa-apa. Tulisannya dikecilin dikit. Tadi berapa hasilnya kan, kalalen? Oke. 685.600. Oke. Kinolnya mepet banget. Set. Nah, oke. Tetap nggak mau. Oh my god, kecilin lagi, guys. Malah memakai. Maafkan tingkah ibu kalian ini ya. Semoga kalian masih mengaku kalau ibu ini guru kalian. Oke, ketemu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi apa? Nah, lo mau pertanyaannya apa? Betul, keuntungannya berapa? Sing paling banyak berapa? Ini 600, 720, 685. Betul sekali, ketemu. Yeay. Lala, ye. Ketemu. Ini keuntungan maksimalnya. Yes? Untung. Keuntungan. Ah lo, ibu mau kasih kesimpulannya di mana coba? Sini ya. Jadi, apa pertanyaan yang selanjutnya? Asumsinya banyaknya masing-masing jenis kerupuk. Jadi, banyaknya masing-masing jenis kerupuk supaya untung ya, ini 40 dan 40. Semuanya 40. Karena sama ibu tulis satu kali ya. Tapi kalau misalkan nanti di sininya berbeda, berarti jenis kerupuk 1 40 untuk mendapatkan keuntungan maksimalnya, jenis kerupuk 2 40. Jadi masing-masingnya 40 buah kerupuk. Terlihat nggak? Oke. 40 buah kerupuk dengan apa? Dengan keuntungan taruh mana? Sebentar, ini digedein lagi bisa nggak? Permisi. Nah, semoga terlihat ya. Oke, mana tadi? Oke. Nah, dengan untungnya berapa? Kelihatan? Ya Allah, Ibu. Berapa? Sebesar 720.000 rupiah. Nah, maafkan Ibu ya menyiksa mata kalian. Oke, dari sini inilah sangat panjang. Di program linear ini butuh ketelitian dan kesabaran kalian. Jadi,
Berarti untuk menjadi pengusaha itu butuh ketekunan yang sangat ya, biar kalian tahu hitung berapa keuntungan yang ingin kalian dapatkan. Oke? Dari yang sudah Ibu contohkan, sampai sini ada yang ingin kalian tanyakan? Sok silahkan tanyakan. Kalau sudah, kita berlanjut. Yes, soal latihan. Bu, stop. Bu, masih ada? Oh my god. Yes, ada tiga, tenang aja tiga ada anaknya dikit ya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kerjakan sesuai yang diminta. Oke, nomor 1 yang diminta apa? Nomor 2 yang diminta apa? Nomor 3 yang diminta apa? Oke, perhatikan baik-baik. Jangan mengeluh dulu, lihat dulu soalnya. Lihat, baca, resapi soalnya. Oke? Oke, kalau sudah seperti biasa silahkan dikerjakan. Dari kemarin itu yang mengerjakan kok belum semuanya ya? Kenapa ya? Kalau Ibu menilai 1, nanti yang belum mengerjakan bisa lihat. Wah, kamu dapat 100, aku lihat dong. Oh, no. Jadi Ibu minta tolong ya, ayo dikerjakan. Karena nilainya untuk kalian sendiri, bukan untuk Ibu. Nilai itu untuk apa sih, Bu? Untuk mengukur kalian benar-benar bisa nggak sih ngerjain itu. Oke? Oke. Kalau gitu, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.